teman-teman, perkenalkan nama saya Egalis Nadianti, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Simak ceritanya berikut ini ya. Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin dan dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga dijuluki memiliki tangan emas karena usaha apapun yang digelutinya ia akan sukses. Siang itu, kota Madinah yang berpasir terik menyengat dikejutkan oleh serombongan pasukan berkuda yang dipenuhi barang-barang berharga. Terang saja, penduduk Madinah gempar dibuatnya, sekaligus resah, sebab mereka menduga jangan-jangan ada pasukan musuh yang telah memasuki kota Madinah dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Ada sekitar 700 rombongan orang membawa barang-barang memenuhi punggung kuda gagah dan terbaik itu. Untuk memastikan bahwa pasukan itu bukan pasukan musuh yang bermaksud menyerang mereka, sebagian penduduk Madinah pun berlarian keluar. Ternyata pasukan berkuda itu bukan pasukan musuh, melainkan rombongan berkuda para pedagang yang membawa sekitar 700 ekor kuda yang membawa barang-barang dari luar negeri. Hebatnya lagi, semua barang dagangan itu ternyata hanya dimiliki seorang pengusaha. Siapakah dia? Pemiliknya adalah seorang pengusaha kaya dermawan bernama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang merupakan golongan orang pertama yang memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pengusaha terkemuka sekaligus miliarder di kota Mekah yang telah meninggalkan semua aset kekayaannya, sehingga tak tersisa sedikit pun lagi kekayaannya. Beliau meninggalkan semua hartanya hanya karena ingin ikut berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Setiba di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf, si pengusaha kaya raya itu pun menjadi miskin, tak memiliki apa-apa. Memang ada di antara para sahabat Ansyar yang kemudian menawarkannya separuh modal perdagangan dari aset kekayaan sahabat Ansyar itu, namun ditolak halus oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf hanya meminta agar ditunjukkan di mana lokasi pasar terdekat di kota Madinah. Beliau memulai bisnis barunya tanpa memiliki modal uang sepeser pun. Namun, begitulah DNA kaya yang dimiliki oleh seorang Abdurrahman bin Auf. Tak berselang lama berbisnis, ia kembali meraih kekayaan yang berlipat ganda. Ia berhasil kembali menjadi seorang miliarder kaya raya di kota Madinah. Salah satunya, kekayaan yang dibawa masuk ke kota Madinah dengan membawa barang-barang impor sebanyak 700 ekor kuda terbaik. Atau boleh dibayangkan sekarang mungkin nilainya sekitar 70 kontainer barang-barang impor bermerek serta berkualitas tinggi. Penduduk Madinah dibuat berdecak kagum atas kekayaan dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai debu dari tapak kuda-kuda itu menyelimuti kota Madinah. Melihat rombongan kekayaan yang dibawa oleh ratusan kuda itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummahatul Mukminin yang juga saudara sesusuannya berkomentar, sebagaimana yang ia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak.
Ada riwayat lain menyebutkan bahwa ia akan masuk surga 500 tahun terlambat dari para sahabat lainnya, disebabkan kekayaan yang ia miliki. Hitungan 500 tahun di dunia sama dengan setengah hari di akhirat. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari, yaitu setara dengan 500 tahun." Padahal Abdurrahman bin Auf sendiri termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin dan dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, Abdurrahman bin Auf segera mendatangi Sayyidah Aisyah untuk mengkonfirmasi kebenaran ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, dan ternyata benar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan hal tersebut. Lantas Abdurrahman bin Auf langsung mengumumkan di hadapan penduduk Madinah bahwa ia menyedekahkan aset kekayaannya sebanyak 4.000 dinar atau senilai 6 miliar rupiah pada orang-orang miskin di kota Madinah. Pada kesempatan lain, Abdurrahman bin Auf pernah bersedekah untuk persiapan perang 4.000 dinar atau setara 6 miliar rupiah. Abdurrahman bin Auf juga pernah menjual aset properti dan menyumbangkan sebanyak 40.000 dirham atau senilai 60 miliar rupiah. Beliau juga pernah menyumbangkan 500 ekor kuda atau senilai 30 miliar rupiah. Allahu Akbar. Benarlah hadis Nabi itu, semakin seorang kaya di dunia, maka akan semakin lama hisab yang akan dijalaninya di pengadilan akhirat kelak. Syukur-syukur kekayaan itu dipergunakan seluruhnya untuk agama Allah. Maka ada harapan kesaksiannya meringankannya serta membawa ke surga. Itu pun akan memperlambat dalam jangka waktu 500 tahun terlambat memasuki surga dari temannya yang tidak banyak harta kekayaan. Bayangkan jika kekayaan yang diperoleh dari harta korupsi, menipu, menzalimi orang lain serta harta rampasan, harta yang diperoleh dari harta yang tidak halal, sudah menjalani persidangan masuk neraka lagi. Nauzubillah min dzalik. Pesan dari cerita ini adalah, semakin seseorang kaya di dunia, maka akan semakin lama hisab yang akan dijalaninya di pengadilan akhirat kelak. Jadi, jika kita memiliki kekayaan yang berlimpah, hendaknya disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, karena sebagian harta kita ada hak orang lain.